datang di podcast Ngopi. Ngobrolin apa nih? Tentu aja bareng host kece kalian, yaitu aku, Dila Sefira. Aku, Siti Nurfauzia Tarina. Yang hari ini kita bakal bahas topik yang dar-der-dorser. Betul banget tuh, yang jujur li bakal bikin satu dunia heboh. Itu agak lebay sih, Tar. Okay. Hari ini tuh kita bakal bahas tentang gizi di lingkungan kampus dengan judul Anak Kampus Kaum Deadliner, Junk food jadi selera kuliner. Nah, hari ini aku udah bareng seseorang yang tentunya mau share info penting ke kalian semua. Yo Sobat Ngopi, kita sapa Kak Ina Gracia. Hai Kak Ina. Halo semuanya. Oh my god, senang banget ya bisa diundang di sini, cuman agak nervous sedikit. Halo. Santai aja lah. Terima kasih. Kak Ina, dari pengalaman kakak nih Kak, gimana sih realita asupan gizi mahasiswa zaman sekarang nih? Aduh, bicara soal kenyataan ya, agak pahit sih Pahit ya. Miris banget ya lihat mahasiswa sekarang ya. Gen Z nggak sih? Iya, Gen Z. Kita kan hidup di era yang serba instan tuh, jadi banyak banget junk food yang berkeliaran gitu di sekitar kampus. Kan kalau prinsip mahasiswa sekarang tuh yang penting makan, kenyang, selesai tidur gitu kan, ya nggak sih? Iya, betul banget tuh. Iya, jadi itu tuh sebenarnya mindset yang salah, persepsi yang salah. Jadi aku ngeliatnya kayak miris aja sih. Harusnya kan tubuh kita tuh butuh asupan gizi yang seimbang dan yang lebih sehat ketimbang daripada junk food. Kalian tahu kan junk food, makanan cepat saji? Iya. Kayak makanan chicken di tepi jalan, terus kayak cimol atau enggak Indomie deh yang paling deket, mie instan. Tahu kan Indomie? Maaf ya sebut merek ya. Iklan ya. Comfort food like kayak itu tuh favoritnya semua kalangan gitu loh. Jadi itu sih persepsi dari aku, pendapat aku ya. Fix banget sih Kak. Belum lagi yang bilang kayak nasi padang 15.000 Wah. udah dapet lauk, sayur, sambal, udah kenyang, murah, enak. Komplit ya. Iya, betul banget tuh. Waduh. Nah, menurut kakak itu gimana tuh Kak? Secara gizinya itu cukup nggak sih Kak? Oh, bicara soal gizi ya cukup atau enggak? Sebenarnya untuk pertanyaan itu sih malah lebih ya. Nasi padang itu kan nasinya segepok nih, tapi lauknya cuma segini, terus sayurnya seuprit gitu kan. Itu pun cuma sayur nangka, sayur ubi, lalapan, cuman begitu doang. Jadi at least kalau dibilang cukup enggak, malah itu lebih secara gizi. Terus banyak natrium, banyak kolesterol, lemak jahat. Jadi untuk dikonsumsi dalam waktu jangka panjang itu benar-benar enggak sehat sih. Jadi menurut kakak nih Kak, kenapa sih mahasiswa tuh kayak susah banget untuk mau makan sehat? Ada bebal ya kok dibilang susah Iya. kayak gitu ya, Apalagi kayak yang makan sayur, Betul. yang real food gitu kan susah banget. Gimana ya Kak ya? Aduh, ini sebenarnya tergantung ke perilaku masing-masing ya. Orang-orang itu sebenarnya butuh motivasi gitu, biar enak apa gimana ya, sehat gitu. Gimana perilaku dia sehari-hari. Nah, mungkin I will give you like a three big reasons kenapa mahasiswa tuh susah banget buat makan real food dan membeli junk food gitu ya sebagai selera makan mereka. Nah, sebenarnya alasan pertama tuh lebih ke waktu. Mahasiswa tuh sebenarnya alasan aja sih. Tapi kayak waktu itu pasti aku nggak sempet masak, aku nggak sempet ini tuh cuy gitu kan, banyak banget itunya alasannya. Terus yang kedua mungkin budget, mungkin jatah bulanan kali ya, atau hemat-hemat. Jadi cari makanan yang murah aja daripada ketimbang bikin gitu. Nah, yang terakhir, ini aku yakin sih, kayak hampir semua merasakan itu males mikir, mau masak apa, menu apa, itu sering terjadi kok. Sebenarnya untuk solusi itu ada, bisa dicari. Kalian ya tinggal cari referensi aja, toh udah bisa pakai Google kan? Siapa yang nggak bisa pakai Google sekarang? ChatGPT deh. Sekarang kan yang akrab sama mahasiswa. Aduh kesel. Jadi pakai itu aja, cari referensi mau bikin apa, terus cari barang-barang murah di pasar kan pasti murah. Kecuali kalau kalian belinya di supermarket, di mall sih pasti mahal. Betul. Tapi usahakan yang deket. Ada kok solusinya pasti. Sediakanlah makanan yang sehat. Ya bener-bener sih Kak. Tapi Kak, jujur nih ya, Ya. kadang ngerjain tugas sambil makan gorengan itu kayak comfort food banget Kak. Mantep banget itu. Gimana tuh Kak? Iya, kalau kayak jodoh gitu ya. Kalau nugas terus ada gorengan gitu ya kan. Kalau nggak minuman manis gitu pasti enak banget. Itu sebenarnya salah ya guys. Sebenarnya gimana ya ngomong ya? Dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak, karena
apapun yang berlebihan itu tidak baik. Asik. Asik. Iya, jadi kalau makan gorengan sambil nugas itu sah-sah aja, nggak apa-apa, it's okay, sok silahkan tok. Nah, tapi harus dibatasi nih. Kalau misalnya kalian nugas sejam, terus kan makan gorengan semangkok, 2 mangkok, itu kan parah ya. Itu berapa banyak tuh lemak kolesterol jahat yang abis kalian asup gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi lebih ke pembatasan aja, nggak salah, tapi jangan dijadikan comfort food karena kalau udah nyaman pasti udah terbiasa. Waduh. Ya. Aduh, jalan dulu. Jadi ada nggak sih Kak langkah-langkah nih biar kita tuh tahu tuh batasan supaya nggak keseringan makan junk food? Oh, kayak membatasi gitu Iya. ya, biar kita nggak jajan-jajan junk food gitu. Sebenarnya you can make your own rules. Jadi kalian bisa bikin aturan sendiri. 3 hari makan sehat gitu, kayak yaudah makan real food, nasi, sayur, protein. Terus sediakan 1 hari buat makan everything that you want, like cheating day, tapi harus dalam porsi yang sesuai. Jangan kalian ngidam makan coklat, tapi kan makannya 1 dus gitu loh. Waduh, Kan nggak parah mungkin itu. ya, sebatang aja cukup. Kayaknya sebatang itu udah kebanyakan malah. Iya. Jadi harus dibatasin aja sih, jangan berlebihan. Gitu. Kak, biar pendengar setiap ngopi nih ya Terima kasih. makin paham dan satset nih Kak. Set. Nggak boleh dong kasih tips gimana sih biar kita tetap sehat. Oh, Dan gitu. ya buat kaum deadliner kita. Asik. Kaum deadline. Kaum deadliner. Denger kalimatnya ya, kata-katanya kayak aduh dikejar-kejar banget ya, tugas dunia akhirat gitu. Deadliner. Oke, aku bakal kasih 5 tips. Jadi boleh kita kupas tuntas satu-satu ya. Jadi, Sampai boleh kulit-kulitnya, banget. Kak. Kulit-kulit sampai ke dalam ya. Iya. Jadi untuk yang pertama itu kalian jangan pernah skip sarapan pagi gitu. Nah, kenapa sarapan pagi itu penting? Itu buat energi kalian memulai hari. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau sarapan pagi, sebenarnya nggak usah mahal-mahal atau nggak usah yang ribet-ribet lah. Kalian bisa sediakan roti, at least kalian olesin mentega sama gula itu udah cukup gitu loh. Atau kalian rebus telur 1 biji, 2 biji. Nah, kalau kalian kurang ya 3 biji gitu. 3 biji sih? 3 butir. Nah, jadi kalian bisa gunakan itu, alternatif banyak ada buat bahan sarapan kalian. Tapi Kak, gimana nih buat temen-temen nih yang nggak bisa sarapan nih Kak, gimana? Iya betul. Aku tuh nggak bisa banget Kak sarapan pagi. Aduh, kenapa Iya. tuh? Mual ya? Iya, mau sakit Gitu, mulus gitu, gitu. Kak. Itu habit kalian sih berarti. Maksudnya gini, kalian udah membiasakan hal itu. Aku nggak mau. Aku kalau sarapan pagi nggak mau deh karena aku bakal mual. Karena udah menanamkan mindset itu. Jadi itulah yang membuat kalian tuh sebenarnya susah makan paginya, bisa-bisa aja. Cuma nggak bisa aku paksakan juga dong, atau kita paksakan juga karena kan itu udah menjadi kebiasaan kalian. Tapi kalian mungkin bisa makan di waktu selingan pagi jam 10-an gitu. Nah, itu kalian bisa makan telur, roti atau buah potong gitu. At least it much better daripada kan harus mengkonsumsi gorengan. Oke. Yes. Untuk tips keduanya nih Kak, Oh, apa? second tips ya. Tips Iya. kedua. Bawa air minum please dari rumah. Please jangan lupa pakai tumbler, jangan pakai aqua yang bekas itu ya 1,5 liter. Itu lebih sehat. Bener banget sih Kak Ina. Apalagi es teh jumbo, es jeruk. Itu kan segar Aduh, banget Kak ya kalau siang ya. Ada segar banget itu menghilangkan haus dahaga ya kan. Bener. Apalagi di Indralaya ini kan panas banget ya Kak. Jadi kalau pengen es teh, waduh langsung tuh beli. Nah, cuma 4.000 ya, Iya. 1.000 bisa diciki gitu. Betul. Nah, itu tuh emang salah sih. Jadi jangan sering-sering juga konsumsi minuman kayak gitu. Karena kalian tahu, 1 cup es teh jumbo tuh bisa 20 gram. At least tuh 2 sendok makan lebih gula. Jadi kan tuh minum gula, bukan teh. Jumbonya gula doang, bukan tehnya. Gitu, jadi Oke. stay minimalis. Untuk tips ketiga tuh Kak, spill Aduh. dong. Tips ketiga ya. Nah, untuk tips ketiga ini kalian sediakan cemilan yang sehat. Kalian tahu nih, kalian bakal begadang, at least atau enggak tidur agak larut gitu, mau ngerjain tugas kan. Nah, jadi kalian tuh udah mikir, aku pengen hidup sehat nih, aku pengen berbenah, aku nggak mau makan gorengan, apa cimol, cilok, apa cici-cici yang lain, cici-cici gitu kan. Enggak, jadi udah nanamin mindset, aku kayaknya makan buah aja deh buat ngemil, itu kan lebih sehat. Atau kalian bisa ganti dengan food bar atau roti, ya lagi-lagi roti, ya seputar-seputar itu, karena itulah yang memang enak buat dikonsumsi, buat di nyam-nyam-nyam. Jadi jangan
makannya yang tinggi natrium, kayak makanan ringan itu kan yang dari merek-merek ternama itu tinggi banget natriumnya tuh, sering keripik balado, keripik sebelah, basrengnya tuh, aduh itu kespil lagi ya, tinggi banget itu garamnya, jangan deh. Gitu. Oke, untuk tips yang keempat nih Kak, apa lagi? Akhirnya udah 40 tipsnya ya. Ngompat. Oke, yang keempat ini minimal aja kalau dalam 1 hari itu makan sayur, perbanyak serat. Di junk food itu ya, kan banyak kan natrium, gula, sama kolesterol. Yes. Tapi jarang kita temukan ada serat. Jadi mending kalian konsumsi sayur dalam sehari untuk mencukupi kebutuhan serat kalian. Biar kalian tuh nggak konstipasi, biar nggak mudah BAB, biar nggak nyangkut gitu loh. Biar bisa keluar. Jadi harus ada yang namanya serat gitu. Konsumsilah sayur 100 gram aja buat sehari itu udah bagus kok. Oke, sekarang yang terakhir nih Kak, terakhir Last banget nih. Iya, last banget nih, apa tuh Kak? Untuk tips yang terakhir, tolong kepada siapapun di luar sana ya mendengar setiap ngopi, jangan remehkan tidur. Ya, tidur itu penting banget. Kalau kalian misalnya nggak sempet tidur, setidaknya kalian tuh punya waktu luang gitu, jam istirahat, pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Salah. Salah. Jadi pejamin mata aja, relax buat mengistirahatkan tubuh kalian. Tubuh kalian tuh juga bukan robot, bukan mesin, jadi butuh istirahat. Karena gini, kalau kalian capek, kalian tuh baunya pengen makan juga kan, cari energi, cari nyam-nyam ngemil. Jadi kan faktornya bakal kesana, nyari jajanan biar nggak ngantuk, bikin kopi biar nggak tidur. Jadi pengaruhnya, dampaknya tuh bisa gede ke sana gitu. Intinya jangan dipaksa ya Kak ya. Jangan. Apa sih yang dikejar di dunia ini ya? Betul banget. Apa yang dikejar di dunia ini? Oke, Kak Ina, makasih ya sudah membersamai podcast kita hari ini. Oke, Sekian obrolan kita. Aduh, Sampai jumpa di podcast ngopi, ngobrolin